jujur, kenapa kamu bisa sampai kayak gini? Aduh, Sophia sama Om Danang tahu dari mana ya? Pasti dari pihak rumah sakit. Wajar sih mereka khawatir. Budi udah 2 hari Jir disekap Riko. Coy, Oi. akhirnya ketemu langsung gua sama band Beyond Dream. Biasanya drone gua doang yang nganterin pesanan lu. Loh, Bang Richard tahu band Beyond Dream? Lah, ya tau lah. Orang lagunya enak, coverannya juga mantep. Makasih loh Bang. Foto yuk, mumpung ketemu. 3, 2, 1. Bentar, gue baru nyadar. Gitaris lo kemana? Si Alex. Tadi pilek dia Bang. Jadi langsung pulang ke kos. Ya, sayang banget. Ya udah, nanti sampein salam ke dia aja ya. Sip. Lex, lu di dalam. Lex, kalau mau cerita aja. Lex, kita ini sahabat. Kalau lu butuh apa-apa, pasti gue bantu kok. Bilang aja. Ya, tapi kalau bantuannya duit 100 juta, gue gak bisa sih. Ya udah Lex, kalau nanti lu butuh gue, ketok aja pintu kamar gue ya. Anjir, mereka terlalu kuat. Terus, apa yang kita lakuin sekarang, Bang? Kabur? Enggak, gua bakal panggil si Bogem. Hah? Bogem? Bukannya dia cuma ke Jakarta pas bulan Ramadan aja, Bang? Emang. Tapi gua udah minta bantuan dia dari pas kita pertama kali dikalahin sama si rambut ubanan ini. Gua bilang, kalau dia dari masjid sebelah dan mengancam rekor kemenangan perang sarung kita. Assalamualaikum. Sekarang saatnya. Waalaikumsalam. Bener, sekarang saatnya. Woi, rambut ubanan, kejar gua kalau bisa. Kalau enggak, nanti pacaru gua. Geng, 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 rau. Tikung. Berani-beraninya lu ya. Jur, udah gak usah dikejar. Aku juga gak mau sama dia. Ada yang tersulut emosi. Lu jadian sama Jordan kapan dah? Barusan banget. Hubungan bocah-bocah sekarang emang agak random ya. Gak random Akhirnya, lu masuk juga ke jebakan gua. Apa maksud lu? Hah? Jir, kok gempa? Jur, di sungai. Itu apaan bangsat? Mana gue tahu. Perkenalkan, orang yang selalu memenangkan pertandingan sarung antar masjid se-Jayakarta Selatan dengan senjata andalannya sarung cap unta kayang yang sudah dicampurkan menggunakan resin, dan dia adalah Bang Bogem. Gua gak bakal biarin lu ngambil rekor kemenangan perang sarung Masjid At-Taubah. Apa sih? Oke, gue udah cukup. Gue udah terlalu tua buat hal aneh kayak gini. Woi, jangan kabur bang. Bantuin gua. Gak dulu kalau Bandung lawan yang beginian. Ketemu di studio aja ya. Datang aja kalau udah kelar. Shit. Apa boleh buat? Hati-hati, Jur. Iya sayang. Modus. Gak apa-apa, kan udah pacaran. Oh iya. Kalau gua menang, sarung lu buat gua ya. Oke, deal. Jordan! Kayaknya sarung cap unta kayang ini gak bakal jadi milik lu. Wan, bantuin Jordan. Tenang, ini kanon event. Seriusan? Gua Bogem, juara bertahan perang sarung se-Jayakarta Selatan, membela Masjid At-Taubah. Jordan! If he dies, he dies. Fokus. Semua laki-laki punya satu kelemahan. Kelar. Curang. Main
Apa kataku? Canon event. Gua nggak tahu harus bikin reaksi kayak gimana. Astagfirullahaladzim. Ya Tuhan Yesus. Iya bang, tadi pas di toko kue, emang lo mau ngasih tahu apaan? Ntar aja, nunggu lengkap dulu. Dikit lagi kan juga sampai ke kos lo. Jujur, gue nggak tahu ya dia ada di kos atau enggak. Soalnya udah gue telepon berkali-kali gak diangkat juga. Ya udah, kalau misalnya ntar si Alex gak ada, gue langsung kasih tahu aja deh. Ih, emang informasinya tentang apa sih bang? Ada kaitannya sama Beyond Dream? Apakah informasi tersebut sangat spektakuler? Sampai kita harus lengkap dulu baru kau mau memberitahukannya. Yap, kalian fix bakal seneng banget dengar kabar ini. Gue berani taruhan. Lah, damkar sama ambulan, emang ada kebakaran? Hah? Itu? Astagfirullah, Jor, jangan bilang. Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai. Ya Allah. Ya Allah. Alex! Ngapa lu, Bud? Nggak apa-apa. Kepikiran aja. Apaan tuh? Walaupun gue drop out dari Cipta Wiyata, gue kan lanjut ngambil homeschooling ya. Jadi harusnya gue masih bisa kuliah. Terus, ngapa lu nggak kuliah? Karena nggak ada jurusan berantem. Kocak. Mana mungkin ada anjir. BTW Bud, sesuai rencana ya. Kita ke kantin dulu, nyari si Jordan. Sip. Kayaknya tebakan si Bobby salah deh. Mati lo! Makasih ya, udah mau repot-repot nunjukin diri lo. Gue baru aja mau pulang. Cory, si mantan OSIS, kacungnya Rico. Cih, kok lu nggak kaget, Bud? Kalau selama ini, salah satu pria bertopeng tengkorak itu gua! Gimana mau kaget? Lu sama Rico udah kayak biji anjir. Kalau ada Rico, pasti bakal ada lu juga. Jangan-jangan lu tahu kalau dari tadi udah kita awasin. Hah, emang? Jujur ya, sebenarnya kita berdua tuh gak terlalu punya masalah. Bahkan dari zaman SMK. Dulu masalah utama gue itu sama Rico. Dan saat ini pun juga tetap sama Rico. Gue udah berubah dari zaman SMK dulu. Jadi gue bakal kasih lu semua kesempatan buat mundur sekarang juga. Tapi kalau lu semua gak mau, ingat aja baik-baik. Kalau gue udah ngasih lu semua kesempatan. Songong lu nggak hilang-hilang ya dari SMK. Lu kira lu legenda? Kayak kakek-kakek yang di Jepang itu? Beda jauh, bangsat! Emang, gue jelas gak bisa dikomparasi sama orang itu. Dia jauh lebih kuat daripada gue. Jauh lebih senior dan jauh lebih berwibawa. Tapi, kalau dibandingin sama kalian semua, gue bisa yakin 100% kalian gak ada apa-apanya dibanding gue. Kebanyakan bacot! Mayat lu bakal kita cincang habis di sini. Dan kita masukin ke senyawa hidrofluorik asid, anjing! Lu semua, cepet habisin si bangsat ini! Siap! Dari SMK sampai sekarang, lu semua cuma berani keluarkan pas lawan gua. Intinya bukan gua yang terperangkap di sini sama kalian, tapi kalian yang terperangkap di sini sama gua. Nyerah, Kor. Biar gua gak perlu pingsanin lo. Kalian semua, lari sekarang! Kabur! Tapi bos, cepetan anjing! Gua nggak bisa nahan dia lama-lama! Baik. Bagus. Cepetan goblok! Lari, sembunyi! Jangan sampai ketangkep! Siap bang! Berpencar! Tangkap anak OSIS yang berusaha kabur! Maju lu sini semua, ngentot!
kasih Bang Riko. Udah ngasih kesempatan gue buat kabur. Dan udah masukin gue juga ke gentong korak leak. Berarti sekarang misi gue tinggal satu, yaitu ngebunuh lu, Bud! Pasti bakal mati. Gua udah cukup hidup susah gara-gara hasil akhir dari Battle of Chitauyata. Gak mau masuk penjara. Gua gak mau ngulang semuanya dari awal lagi. Seharusnya lu gak pernah ke Chitauyata, Bud. Seharusnya lu tunduk sama Riko. Dan seharusnya lo nggak menangin turnamen itu. Harusnya semuanya berjalan normal. Tapi karena lu semuanya berantakan. Darah gua ada di tangan lu, Bud. Besok kelarin tugasnya Bang Andi bareng-bareng yuk. Boleh. Emang enakan ngerjain sebelum deadline sih. Korban meninggal satu orang dewasa. Sisanya selamat karena sedang tidak berada di kos. Jangan please. Sebaiknya jangan dilihat. Ini tempat saya dan sahabat saya ngekos, Pak. Jadi saya harus memastikan apakah itu sahabat saya atau bukan. Baiklah. Ya Allah, Alex. Ya Allah. Itu kamu, Alex. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dan segenap tim turut berduka cita sedalam-dalamnya atas apa yang terjadi. Jika berkenan, saya minta tolong salah satu dari kalian untuk menemui saya di depan. Saya membutuhkan data-data mengenai korban. Permisi! Tolong jangan menghalangi jalan! Permisi dengan Mas Jordan. Iya, Bu. Maaf, mungkin saya datang di waktu yang kurang tepat. Tapi beberapa jam sebelum kebakaran tadi, si Alex nitip surat ini sama gitarnya buat Mas Jordan. Katanya sih mau pulang kampung. Makasih, Bu. Sama-sama, Mas. Saya turut berduka cita ya. Tadinya gue mau ngasih tau kalian berita bahagia. Soalnya ada label musik yang tertarik sama band kalian. Tapi kenapa jadi begini? Label musik? Tertarik pada band kita? Iya bener, Wan. Wah, kalau begitu, apakah engkau bisa bermain gitar, bangsat? Wan. Ya? Untuk apa kau melakukan hal itu? Lu mikir dong, anjing. Itu sahabat kita baru meninggal. Malah bahas label. Lalu, apa yang bisa aku perbuat? Menghidupkan dia kembali? Jordan, sahabatku, aku bukanlah Tuhanku. Setidaknya lu bisa simpati dikit. Kan hal kayak gitu bisa dibahas nanti. Kalau lu bisa berantem, Wan, gue bakal ajak lu berantem sekarang, anjing. Jordan udah. Seakan-akan nyawa Alex gak lebih berharga dibanding label musik. Sampai lu bahas hal itu sekarang. Sorry. Ini salah gue juga sih, Jor. Harusnya gue gak bahas hal itu sekarang. Perkataanmu itu ada benarnya, Jor. Label musik itu memang lebih penting dan harus dibahas. Sebentar. Ada apa? Mengapa kau berhenti? Apakah sekarang otakmu yang kecil itu sudah menyadarinya juga? Gara-gara Alex, kita kalah turnamen musik.
Tapi secara ajaib, masih ada label yang tertarik dengan kita. Kau sendiri yang selalu menanyakan, kapan band kita bisa terkenal Unholy Frog? Everything happened for a reason, Jor. Dan kematian Alex, mungkin saja memang sudah jalan yang ditentukan oleh semesta agar band kita bisa lebih terkenal. Aku bukan tidak bisa bersimpati, tapi aku realistis dalam melihat peluang. Kalau emang tujuan lu cuma pengen terkenal aja tanpa peduli sama member band yang lain. Oke, gua keluar dari Beyond Dream. Jordan, Sepertinya aku salah berbicara. Lu baru nyadar sekarang gitu, Wan? Aku masih gak ngerti kenapa Alex bisa sampai kayak gitu. aku juga, Jor. Makasih ya, Ra. Udah nemenin aku di sini. Sama-sama. Aku tahu kamu pasti butuh tempat bersandar di saat-saat kayak gini. Walaupun aku sendiri juga sedih banget sama kepergian Alex. Aku baru inget sesuatu. Apa? Surat dari Alex. Dear Jordan, Andira, Harimawan, dan Bang Setrio. Kalau kalian lihat surat ini, itu berarti Alex sudah gak ada. Terima kasih atas keseruannya selama beberapa bulan ini. Dan makasih banget udah bolehin gue ikut, walaupun gue senior kalian. Gue mau minta maaf atas emosi gue beberapa hari lalu. Itu benar-benar di luar kontrol gue. Sampai detik gue nulis ini pun, gue masih kepikiran sama apa yang gue perbuat. Masalah hidup gue udah terlalu banyak. Mulai dari kuliah yang gak kelar-kelar, gue yang susah dapat kerja sesuai jurusan, rasa bersalah ke kakak gue karena gue kuliahnya ngaret, dan yang terakhir rasa bersalah gue ke kalian. Gue pakai narkoba karena gue kira hal itu bakal ngeringanin beban pikiran gue, tapi ternyata enggak. Sekarang gue jadi kelilit hutang pinjol yang akhirnya makin nambah beban pikiran gue. Menurut gua, cara ini adalah cara yang paling gampang buat ngakhirin semua masalah gua. Ya Allah, Alex. Kenapa gak pernah cerita? Ini salah kita juga gak sih, Jur? Sebagai sahabat gak peka sama masalah sahabat kita. Enggak, Ra. Ini bukan salah kita. Kita udah berusaha jadi sahabat yang baik. Narkoba bikin Alex gak bisa mikir jernih. Lu ngapa sih, anjing? Sadar, goblok! Itu apa, Lex? Ra, aku pesenin ojek online ya. Loh, kenapa, Jur? Kok tiba-tiba banget? Aku mau cari siapa yang bertanggung jawab atas kematian Alex. Keadaan Coffee ngapa bisa sampai kayak gini dah? Cih, di belakang gua ada seseorang. Lu udah keluar dari kampus, Bud? Udah, Ran. Gila, kaget banget gua. Gak nyangka banget. Gua juga gak nyangka, Bob. Bud, ada yang datang. Hah? Siapa? Rico. The fuck? Dia sendiri apa bawa orang lain? Sendiri. Jangan khawatir, Bud. Aku bisa tangani ini. Secepatnya aja kau kesini. Nal, tunggu! Woi, apa-apaan? Itu kopi gua, anjing! Enak banget, anjing! Enak juga kopi buatan lu, Nal. Oi, lu budak ya? Esek, anjing! Jangan di dalam. Kita selesain ini di luar aja. Emang kenapa? Kalau ada furnitur rusak, yang di luar harganya lebih murah buat diganti. Oh, ya udah di luar aja.
Dasar gila. Cing. Emang. Kau kata saja, Chan. Kunci pintu, jagain Rani. Biar aku yang ngurus Riko. Ingat, jangan banyak hancurin barang, Nal. Duitnya mending buat nambahin gaji gua aja. Cepat. Iya. Dari semenjak SMK, gua nggak pernah ada kesempatan buat berantem sama lu. Cuman, kata alumni dan anak OSIS yang pernah ngelawan lu, mereka bilang lu lebih kuat dari si Budi. Main karakter sesungguhnya. Katanya. Aku tersanjung sama ucapan mereka. Tapi daripada penasaran, gimana kalau kau coba aja secara langsung? Sebenarnya bukan ini sih yang gua cari. Tapi ya namanya rezeki ya. Masa ditolak? Budi sebentar lagi kesini kok. Dan dia bakal lihat kalau kau udah gak berdaya. Wey, santai dong. Ternyata rumornya hoax doang. Gak mungkin. Ada satu perbedaan dari lu sama si Budi, Nal. Lu cuma ngandelin tenaga doang, gak pakai teknik. Jadi sekarang gimana ya? Makan nih. Asal bisa kambuh gara-gara ini. Mau mati gak, Nal? Gimana? Kau sekarang punya pistol. Kaget amat kayaknya. Mana mungkin mafia kayak gua gak punya pistol? Hah? Sekarang matilah dengan tenang. Dikontol! Akhirnya orang yang gua tunggu-tunggu datang juga. But jembut. Lawan lu mah gak seru kalau pakai ini. Gak ada gregetnya. Tapi ini baru asik. Baru ada gregetnya. Ngapain lu kesini? Gak kangen apa lu sama gua? Kita pemanasan dulu. Sambil bermesra-mesraan. Pukulan lu nggak ada rasanya. Gua juga mau bilang hal yang sama kok. Balik ke pertanyaan awal gua. Ngapain lu kesini? Pernah denger gak istilah the enemy of my enemy is my friend? Langsung ke intinya aja deh. Gua butuh lu buat nangkep basah bukti-bukti narkoba atasan gua. Dan laporin dia ke polisi, boy. Apa untungnya di gua? Emang lu kira gua kacung lu? Ayolah, Bud. Lu selama ini nyari orang yang ngefitnah Rani kan? Aduh, gua bakal jujur deh. Kalau yang naruh narkoba di minuman Rani itu emang gua. Tapi, orang yang bikin gua ngelakuin hal itu adalah atasan gua sendiri. Yaitu Zulkifli. Itu bagian luar kedai kopi, ngapa dah Jor? Bang Bobby. Kirain siapa? Nggak tahu, Bang. Baru sampai juga gua. Ya, hampir barengan berarti kita. Gue baru pulang dari kampus. Lah, ngapain, Bang? Malam amat. Dapat tugas lain dari Pak Zulkifli? Enggak, tadi ada yang bunuh diri. Terus pas polisi datang, kebetulan gue salah satu saksi mata yang masih ada di kampus. Jadi ditanyain deh. Bunuh diri? Siapa, Bang? Karani? Jordan, Bobby, cepat masuk. Ada hal penting yang harus kita bahas. Gua dapat barang ini. Tepat setelah si Cory lompat dari lantai 6. Anjir! Itu apa, Lex? Ini persis yang dijatuhin Alex juga, Bang. Lu yakin, Jor? Demi Allah, gue berani sumpah, Bang. Ini
Ini black mat, narkoba yang lagi kita cari dan yang dipakai buat ngefitnah gua. Nal, mau kemana? Nal! Nal, lepasin! Apa-apaan sih? Aduh! Buset. Nal, lo ngapain sih? Tahu lu Nal, gak jelas banget. Apa-apaan sih Nal? Gua tahu gua bawahan elu, tapi gak sepantasnya lu ngelakuin ini ke gua. Bud, lempar barang terkutuk itu ke arahku. Kenal kau sama produk ini? Jawab, Cat! Iya, kenal. Hah? Bentar deh, ini maksudnya gimana sih? Kalian ingat kejadian wabah virus flu tahun 2020 lalu yang bikin satu negara langsung lockdown selama 6 bulan? Ingat, lebih tepatnya gak bakal mungkin lupa sih. Pemerintah kita emang cekatan, langsung inisiasi lockdown selama 6 bulan. Dan akhirnya virus itu gak jadi pandemi. Tapi gara-gara hal itu, kedai kopi jadi gak punya pelanggan selama 6 bulan. Memang ada beberapa order pakai ojek online, tapi salesnya tetap gak nutup operasional kafe ini. Pada suatu malam, ada orang misterius yang masuk ke kedai kopi. Orang itu pakai topeng tengkorak. Jadi aku gak tahu identitasnya sama sekali. Karena takut didenda oleh pemerintah, aku berusaha mengusir orang itu dengan sopan. Namun, dia gak mau pergi. Dan malah nunjukin isi kopernya yang berisi uang sejumlah 50 juta rupiah. Dia bilang, dia butuh skillnya Richard buat bikin narkoba metamfetamin jenis baru yang gak bisa diindus sama anjing pelacak. Aku langsung nolak dan ngusir dia karena aku gak mau berurusan sama hal itu. Tapi beberapa hari kemudian, aku mergokin Richard bikin sesuatu. Awalnya gak ada yang aneh karena baunya emang wangi khas permen. Richard bilang, itu cuma keisengan dia aja bikin permen. Ya karena orderan online juga lagi sepi. Aku gak curiga. Aku pikir gak ada salahnya dia eksperimen. Siapa tahu kan bisa jadi produk baru. Pas aku cobain, ya enak-enak aja. Kayak permen pada umumnya. Tapi setelah ngelihat kemiripan antara permen Richard yang dulu dan narkoba ini, sekarang aku yakin kalau permen yang dia kasih dulu ke aku itu cuma versi decoy-nya aja. Biar aku gak curiga. Bener kan, Cat? Itu... Jawab yang jujur, Bante! Iya! Dugaan lo bener, Nal. Puas! Gua bohong sama lo karena gue yakin lo gak bakal setuju dan langsung ngobrak-abrik racikan gua saat itu juga. Lu kira gampang jalanin hidup selama 6 bulan tanpa gaji, hah? Apalagi kalau tiba-tiba ada yang nawarin 50 juta pas lu lagi susah-susahnya. Lu harusnya nyadar, Nal. Gaji yang lu kasih itu di bawah UMR Jayakarta. Jadi selama ini lo yang bikin black mat, Cat. Gak nyangka gue, Cat. Secara teknis, iya Ran. Tapi gue cuma bikin contoh awal dan resepnya aja. Produksi secara masif dan lain-lainnya masih dilakukan sama pria bertopeng tengkorak itu. Dengan kata lain, ini cuma proyek B2B aja. Habis bikin resep dan contoh produk itu, gue gak ada lagi urusan sama mereka. Berarti pria bertopeng tengkorak itu yang bertanggung jawab atas kematian Alex. Gara-gara dia, Alex pakai narkoba jenis ini. Dia yang memanipulasi si Alex kalau narkoba itu jalan keluar instan dari masalahnya. Bisa jadi. Tapi berdasarkan sama bukti-bukti yang gue lihat sejauh ini, pria bertopeng tengkorak itu cuma bawahannya Rico. Jadi otak utamanya tetap si Rico. Dengan narkoba yang gak bisa diindus bahkan sama anjing pelacak, gak heran Rico bisa jadi segede itu dalam waktu cepat. Wah, harusnya gue dapet persenan ya. Masih sempat-sempatnya ngelawak kau, Bukima. Kenapa kau belain dia, Bud? Udah jelas-jelas semua masalah ini ada karena Richard. Udah, Nal. Ini tuh gak sepenuhnya salah Richard, Nal. Karena terkadang seseorang bakal ngelakuin apapun pas kondisinya lagi kepepet. Walaupun kepepet, tapi setidaknya dia harus mikir dampak ke depan dari perbuatannya. Berarti lu juga harusnya mikir, Nal. Ngegaji orang di bawah UMR, padahal hampir tiap hari selalu overtime. Setiap gajian cuma berasa lewat doang karena habis buat bertahan hidup.
Itu pun juga dibantu sama persenan bersih dari Kedan Shop. Intinya, gua butuh uang. Hidup gak selamanya tentang uang. Tapi tanpa uang, lu juga gak bisa hidup. Terus gunanya lo bantuin kasus ini apa, Chan? Iya, kan kita nggak ngegaji lu sama sekali. Karena lu semua itu teman gua. Bullshit. Temen kau itu cuma uang. Kayak yang gue bilang tadi, gue cuma bikin versi awalnya aja. Itu pun udah bertahun-tahun lalu. Gue gak tahu siapa mereka, gue cuma dibayar sekali. Abis itu udah, gak ada kontak lagi sama mereka. Pergi kau dari sini. Keluar! Jangan kau bawa itu apron. Sama topinya. Itu properti kafe ini. Gak pantas dipakai sama pengkhianat kayak kau. Oke. Nanti, semakin dewasa lu juga bakal ngerti, Nal. Kalau uang itu yang membuka segalanya. Kenapa dari dulu sampai sekarang, semuanya butuh uang? Ntar kalau lu udah nikah, Rani sama anak-anak lu mau dikasih makan apa kalau gak ada uang? Sampai bertemu di lain kesempatan. Lu mau kemana, Jor? Nyari Rico. Gua bakal abisin dia. Alright, perhatian semuanya. Gua mau pidato singkat. Kita semua datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi tujuan kita untuk berkumpul hari ini cuma satu, yaitu menghajar Rico beserta gengnya agar kota Jayakarta Selatan bebas dari narkoba. Jadi, gua sangat meminta tolong kepada kalian semua. Pinjemin gua kekuatan kalian. Oke, gas. Ayo bang, cepetan. Gue udah gak sabar tawuran. Tapi jarak dari sini ke hutan yang ditandain tuh agak jauh ya. Gimana caranya kita kesana rame-rame ya? Pajak angkot aja bang. Kapan ya gue dapet rezeki nomplok? Seret banget nih beberapa hari. Bang, kita sewa angkotnya bang. Jordan hebat juga ya. Bisa cari masa dalam waktu singkat. Emang bibit-bibit artis anak ini. Ternyata selain berantem, dia bisa bacot no jutsu juga. Bang, tungguin ya. Kalau enggak ntar kagak gue bayar. Iya dah, iya. Tapi jangan lama-lama ya. Gimana prosesnya? Bom cadangan udah dipasang bang. Lagi lanjutin bikin bom rencana selanjutnya. Ini tinggal beres juga kelar ini mah. Oke, sip. Abis bomnya kelar, langsung umpetin di tempat yang aman ya. Siap laksanakan. By the way, lu udah ngantongin pajaknya kan bang? Udah kok, gua selipin di pantat. Oke. Batch baru udah siap dikirim. Udah bang, tinggal bikin batch selanjutnya aja. Mantap. Makin cepet lu bikinnya, makin gede ntar gaji lu. Siap. Aduh, lapar juga. Kesukaan gua, tempe goreng. Boy, tempenya kasihin ke gua. Aku mau 2. Itu apaan anjing? Oh, bocor doang. Malah ada kakek lagi bawa tongkat. Habisin dah tuh. Gua mau lanjut makan. Siap. Keren. Tapi udah cukup bercandanya, anjing. Bang, gua duluan ya. Jemuran belum diangkat noh. Sama Jor. Gue cabut dulu ya. Udah waktunya sholat. Kita cabut juga bang. Udah waktunya pulang sekolah. Gede juga nyali lu berdua. Penasaran gua. Seberapa kuat sih lu berdua? Mundur lu semua. Biar gua coba hadapin 2 orang ini sendirian. Laksanakan. Gua itu sekuat Budi. Karena gua adalah rival pertamanya dia. Jadi lu bakal gua habisin karena mau coba ngerebut tahta gua. Lu bakal tanggung jawab karena lu udah ngebunuh kakak gua. Lah,
Gua aja nggak tahu lu berdua siapa, anjing. Tulang kering gua. Sama Jordan kalah. Sama Rico kalah juga. Apalagi sama Budi yang sekarang. Gua janji, gua bakal latihan lebih keras. Karena gua adalah rival utamanya Budi. Bacot kontol. Itu doang pingsan. Repot beneran. Woi, jangan lupain gua, kocak. Hah? Saya. Nah, ini lumayan nih. Gua gak bakal dibanting lagi dengan cara yang sama. Saya. Oh shit. Gua akuin lu jago, Rambu Dubanan. Tapi sayang banget, gua nggak mau ada Budi kedua. Jadi, abis gua ngebunuh lu di sini, gua bakal lanjut buat ngebunuh si Budi. Dan gua nggak mau lu ngehalangin gua. Jor, ini malam yang cukup panjang. Lebih baik kita semua istirahat dulu. Biar pikiran bisa lebih jernih. Sekarang udah jam 5 pagi, Kak. Nanggung kalau mau tidur. Lagi pula, gue juga gak ngantuk. Kita nggak boleh sedih dulu. Sekarang bukan waktunya. Budi benar. Kita harus kuat. Oke. Iya, bentar. Sebelum kita bagi tugas, gua bakal briefing kalian secara singkat. Dasarkan informasi dari Rico, target utama kita saat ini adalah Zulkifli. Kalau Rico bilang dia nggak mau diperintah lagi sama Zulkifli, ada kemungkinan jabatan dia di sini high ranking members. Sedangkan Rico masih enforcer. Dengan kata lain, kalaupun kita berhasil nangkep Zulkifli, masih ada kepala-kepala lain yang harus kita tangkap sebelum kita bisa sampai ke kepala utama. Tapi kita bakal bahas itu di lain cerita. Sekarang kita harus fokus ke Zulkifli dan Rico dulu. Karena mereka adalah biang keladi dari semua masalah ini. Yang berarti, begitu kita berhasil nangkep Zulkifli dan Rico, nama kita pasti bakal masuk ke daftar pantauan gembong narkoba lainnya. Jadi singkatnya, ini resikonya bakal gede banget. Kalian yakin mau lanjut? Udah terlanjur basah sih, Ran. Siap nggak siap ya? Harus siap. Bener kata Budiran. Kita bareng-bareng ngadepin ini. Sampai akhir. Ya, aku nggak pernah nyangka bakal jadi serumit ini pas nginjak usia dewasa. Tapi ya gaskan aja lah. Oke, berarti semua setuju ya? Iya. Tempat operasi Zulkifli di lantai 6 Universitas Majapahit Jayakarta. Lebih tepatnya di dalam gudang yang ternyata ada ruangan rahasianya. Sebenarnya ini bisa aja jebakan Rico. Tapi setelah apa yang kita lihat barusan tentang informasi dia soal Richard, peluang benernya informasi ini meningkat. Dia juga bilang kita harus cari kodenya dulu. Karena kalau sampai salah 2 kali, ruangan itu bakalan meledak. Lu ada ide nggak, Bob? Kira-kira kode passcode-nya itu di mana? Gua ada asumsi kodenya di ruang dosen sih. Soalnya setiap kali gua mau kesana buat ambil materi tugas, Zulkifli pasti nggak ngebolehin. Dan malah dia sendiri yang ngambil. Jabatannya si Zulkifli di kampus emangnya apa, Bob? Wakil rektor. Berarti dia punya ruangan sendiri di ruang dosen? Iya, gue pernah ngeliat sekilas pas lagi disuruh ke ruang dosen sama dosen gue yang lain. Berarti gue sama Budi tinggal cari kata sandi di ruang dosen. Terus ke lantai 6 ya? Jangan lupa, baru banget ada kejadian bunuh diri, Bob. Oh iya juga. Kejadian itu pasti bikin satpam kampus kau waspada. Dan gak bakal biarin sembarangan orang masuk tanpa izin. Berarti kita harus ngendap-ngendap ke sana ya? Gimana kalau serahin ke Rani aja? Dia kan pernah tuh. Gua lebih setuju kalau Rani sama Zainal ngawasin Jordan sih. Lah, kenapa? Jordan emosinya masih menggebu-gebu. Gua takutnya dia ngelakuin sesuatu yang gegabah. Ditambah,
Kalau misalnya Rani yang ngendap-ngendap ke kampus dan ketahuan, urusan Rani bakal makin panjang. Berarti pembagian tugasnya gini. Gua sama Zainal bakal ngawasin Jordan dari kejauhan. Sedangkan lu sama Bobby bakal ngendap-ngendap ke kampus dan cari buktinya si Zulkifli. Bener, gua sama Bobby bakal ngendap-ngendapnya pas malam. Seharusnya lebih gampang dibanding pas siang. Oke, karena rencana udah jelas, berarti kafe aku tutup dulu aja ya. Sampai ini semua benar-benar kelar. Karena kalau kejadian kayak tadi sore terulang lagi, bisa-bisa kabur semua pelangganku. Oke, Nal. Jangan lupa bawa ini, Bud, jammer CCTV. Aktifin pas lu udah sampai kampus ya. Nanti begitu lu udah nemuin buktinya, telepon Om Ben dulu. Biar dia yang ngurusin penangkapannya. Sip. Berarti kita tinggal cheers dulu. Mumpung para kacu udah lengkap nih. Kan pas SMK si Budi digantiin Richard. Let's fucking go! Kayaknya aman, Bud. Gila, gak percaya gua bisa sama di sini, Cir. Jangan ngomong gitu, Bob. Lega juga abis berak sekebun. By the way, toilet cewek kenapa wangi banget ya? Ada penyusup di lantai 1. Butuh bantuan secepatnya. Fuck, pasti bantuan bakal langsung datang. Tapi setidaknya kita juga butuh kunci kartu ini. Cepat ke tempat tujuan. Gua bakal nahan mereka. Oke, Bud. Jangan sebut nama, goblok. Iya, maaf. Jackpot. Kerja bagus, Bob. Semua metamfetamin ini bukti kuat buat tangkap Zulkifli. Gue bakal langsung kirim ini ke Om Ben dan nelpon dia. Sip. Gue mau baca dulu ini dokumen apaan. Halo, Om. Lagi sibuk nggak? Halo, Bud. Ada apa? Tolong datang secepatnya ke Universitas Majapahit Jayakarta. Kita udah berhasil nemuin bukti kuat salah satu kepala pengedar narkoba. Hah? Gila, cepet banget, Bud. Kok bisa? Gak ada waktu buat cerita. Om kesini aja sekarang, kita ada di lantai 6. Foto buktinya udah aku kirim juga ya. Oke, Bud. Saya akan secepatnya ke sana sama anak buah saya. Oke, ditunggu, Om. Kenapa, Bob? Selama ini nilai gue dimodifikasi sama dia. Ternyata alasan gue sering ngulang matkul dan gak lulus-lulus itu karena gue mau dijadiin tumbal pas bisnis narkobanya kebongkar. What the fuck? Firasat gue gak enak. Bocah-bocah pembuat masalah. Bangsat adrenalin ini bikin gua gak pengen ngabisin kalian berdua cepet-cepet. Rencana gua berantakan total. Jadi gua akan sangat menikmati saat-saat terakhir ini dengan nonjokin lu berdua sampai mati. Bob, ngumpet! Siap, Bud. Gue udah nyadar kalau gue gak bisa berantem. Bagus. Lu bakal tahu alasannya. Kenapa gua ditunjuk bapak buat jadi ketua dari geng Tengkorak Lea? Saiki. Jaco! Lumayan juga. Tapi cukup sampai di sini. Polisi, jangan bergerak. Makasih banyak, Bud. Ini benar-benar kebantu kita. Sama-sama, Om. Ini si Rani kemana sih? Gak diangkat-angkat telepon gue. Lagi sibuk kali, Bob. Cepat masuk. Woi, Budi, jangan lu kira dengan nangkap gua ini semua sudah selesai. Kita tahu lu siapa, keluarga lu, rumah lu, dan orang-orang yang lu sayang. Jadi camkan kata-kata gua. Mulai sekarang, hidup lu gak bakal tenang sampai lu mati.
mati. Woi kontol, maksud lu apaan? Udah Bob, tenang. Biarin aja dia ngomong sesuka hatinya. Karena dia bakal ngebusuk di penjara. Dan selama proses pembusukan itu, dia bakal ngelihat satu persatu rekannya ditangkap. Gede juga nyali lu. Sampai berjumpa lagi. Ini langsung bawa ke pusat aja. Mohon izin, bukannya harus dibawa ke cabang Jayakarta Selatan dulu? Ikuti aja perintah saya. Nanti saya yang tanggung jawab. Siap, mohon izin. Kebanyakan mimpi para kacung. Gak ada apa-apanya kalau dibandingin sama Bapak. Sekarang! Anjing! Lu lagi bangsat! Mati kau, Bukima! Boleh juga serangan kejutan lo. Kau nggak apa-apa kan, Jor? Pegel dikit gak ngaruh. Cuma kayaknya aku butuh istirahat bentar, Bang. Oke. Apa yang lucu? Lu gua tangkap sekarang dengan bukti kuat pembuatan dan penyeludupan narkoba. Harusnya lu incar kepala gua sekalian. Hani, di belakang kau! Berani! Eits, mau kemana? Main dulu lah. Lawan gua dulu dong, anjing. Gimana? Woi! Hah? Laki-laki sejati nggak ada yang bisa mukul cewek bangsat. Gua habisin lu semua. Nah, lihat kan? Cewek lu udah ada yang jagain tuh. Sekarang, ayo kita berantem. Dan jangan lupa bersenang-senang. Ku habisi kau saat ini juga. Anjay, udah muda serius lu, Nal. Kalau gua sih ya, masih pengen main-main sama kalian dulu. Kayaknya gue belum bisa istirahat dulu, Bang. Rico terlalu kuat buat dihadapin sendiri. Kecuali sama Bang Budi. Kau benar, Jor. Jadi ini yang gue rasain ya, Bud. Pas ngelawan anak buah gua. Jadi, mari kita habisi si pantai ini bersama-sama. Dengan senang hati. Bangsat! Buset, gua sangat berharap itu gua. Makasih ya bantuannya. Hidungmu berdarah. Ya, tadi gua sempat kena pukulan mereka. Kak cantik, cepet cari pistol lu yang tadi jatuh. Gua bantuin Jordan sama si badan gede dulu. Gitu doang kemampuan kalian berdua. Abis gua selesai sama lu pada, gua bakal bunuh si Budi pakai tangan gua sendiri. Bang Febri, cuma gua doang yang boleh ngalahin Budi bangsat. Lah, emang bocahan gua udah pada kalah? Ya elah, udah pada tepar. Woi, cepet lu kabur semua. Ingat rencana kita. Oke bang. Gua nggak tahu rencana lu apa habis ini. Tapi yang pasti, sekarang waktu mainnya udah habis. Abangnya pengen pulang buat ngalahin si Budi. Sakit banget. Sekarang mati lu anjing. Sejak kapan kau sekuat ini? Sejak gua di penjara. Jadi makanya cobain dipenjara sekali. Biar tahu kerasnya hidup. Bang Budi gak perlu dipenjara juga udah kuat. Haya! Oh shit! Dari awal gua udah bilang kan, abis ini gua bakal bunuh si Budi. Jadi nyawa lu bertiga
Cukup sampai di sini aja. Ternyata lu punya nyali juga ya. Bersih banget. Bahkan gak kena pembuluh darah. Kenapa? Gak tembakan mematikan aja sekalian. Sebenarnya gampang aja nembak kepala lu. Karena lu bersenjata dan lu juga ancaman. Tapi gue gak bakal lakuin itu sekarang. Karena masih butuh banyak informasi dari lu. Kenalin, Febri. Rivalnya Budi dari SMK. Hah? Iya kah? Perasaan Budi nggak pernah ada nyebut nama kau. Lu ngapa, Bang? Budi jahat! Masa nggak pernah nyebut nama gua? Budi emang jarang cerita tentang masa lalunya sih. Bahkan sama sahabatnya sekalipun. Ngomong-ngomong, orang yang paling bertahan lama ngelawan si Riko itu gua. Jadi bisa dipastiin, gua lebih kuat dari lu berdua. Dan dikit lagi, gua bakal bisa ngalahin Budi. Tunggu aja lu, Bos! Halo Bob. Kemana aja lu, Ran? Tadi gue sengaja matiin notif dulu. Lu sama Budi udah kelar? Aman. Zulkifli udah ditangkap sama Om Ben. Sekarang gue udah di rumah buat istirahat. Sip. Gue juga udah nangkep Riko dan ngefoto bukti-bukti rumah produksi narkobanya. Ya, sebelum diledakin sama dia sih. Buset, Riko punya bom sekarang. Anehnya, iya. Oke, kita ketemuan di mana? Udah gue kirim ya titik koordinatnya. Besok kita ketemuan di situ. Sempurna. Bud, ada waktu sebentar. Iya, kenapa, Pak? Ayo, ke ruangan Papa sebentar. Ada yang mau Papa bicarain. Abis ini kamu mau kemana? Nongkrong sama para kacuk sih, Pak. Kayak biasa. Hujan-hujan kayak gini. Iya. Mau sampai kapan kamu ngurus hal yang sebenarnya bukan urusan kamu sama sekali, Bud? Maksudnya? Kamu tahu apa maksud Papa? Aku nggak bisa berhenti sekarang, Pak. Aku udah terlanjur basah. Kamu ini gila tuh gimana sih, Bud? Hah? Dengan berurusan sama mereka, kamu sama aja cari mati. Sebenarnya apa sih, Bud, yang mau kamu buktiin? Aku tahu resikonya, Pak. Tapi Papa juga tahu kan kenapa aku ngelakuin semua ini? Papa tahu, kamu cuma pengen ngebantu teman-teman kamu kan? Tapi kamu juga harus tahu batasan, Bud. Kamu ini udah dewasa. Pikirin kehidupan pribadi kamu juga, Budi. Karir kamu berantakan gara-gara kalah turnamen kemarin, Bud. Mau gak mau, kamu harus nunggu tahun depan lagi. Kamu itu harusnya seriusin karir kamu terlebih dahulu, baru yang lain. Pak, aku bakal seriusin karirku lagi setelah urusan ini semuanya selesai. Yang jadi pertanyaan, kapan selesainya? Lagi pula, ini udah bukan ranah kamu lagi, Bud. Biar polisi yang ngelakuin kerjaan ini. Kita itu bayar pajak. Papa inget gak pas aku masuk rumah sakit? Polisi bilang apa soal nanganin kasus ini? Mereka cuma iya, dan iya aja. Gak ada aksinya. Terus lihat berita semalam, itu bandar narkobanya namanya Zulkifli. Aku yang nangkep, Pak. Polisi itu datang pas udah selesai. Bertahun-tahun dia beroperasi di kota ini dan gak kendus sama sekali sama hidung polisi. Itu berarti cuma satu tandanya. Hidung mereka disumpal sama uang, Pak. Papa tahu betul soal itu, Budi. Udah jadi rahasia umum di semua negara kalau oknum polisi korup itu lebih banyak jumlahnya dari polisi yang jujur dan benar-benar jalanin tugasnya. Tapi kamu ini masih muda, Budi. Banyak aktivitas lain yang bisa kamu lakuin. Dan Papa juga siap bantu kamu buat ngewujudin apapun impian kamu. Tapi Papa minta tolong banget, Bud. Jauh-jauh dari urusan narkoba ini. Dengan kamu bantu nangkep Zulkifli semalam, keadaan ke depan pasti gak bakal
bakal aman kayak sebelumnya, Bud. Dunia narkoba itu gelap banget. Mereka bakal ngehalalin segala cara buat dapetin tujuannya. Mereka yang berbisnis di dunia itu udah gak peduli lagi sama moral dan orang lain. Yang mereka pikirin itu cuma keuntungan dan kesejahteraan mereka sendiri. Kamu, karir kamu ke depannya, dan orang-orang terdekat kamu, semua bisa kena imbasnya, Bud. Jadi sebelum terlambat, Papa minta kamu berhenti ngurusin semua hal ini. Lebih baik kamu fokusin energi kamu buat latihan dan ganti kekalahan kemarin di kualifikasi turnamen MMA tahun depan. Bisa nggak sih nggak ngomongin karir mulu? Karir mulu. Aku cuma pingin ngelindungin teman-temanku, Pak. Karena apa gunanya kalau aku kuat tapi nggak bisa ngelindungin orang yang aku sayang? Kalau papaku masih di sini, dia pasti bakal ngerti. Aku ini papa kamu sekarang, Bud. Waktu Broto masih hidup, dia prinsipnya sama kayak kamu. Ngelakuin apapun demi ngelindungin orang yang dia sayang. Sebelum dia meninggal, dia nitipin Ratih ke papa. Suruh papa nikahin ibu kamu dan ngejaga kalian berdua. Skala yang Broto hadapin saat itu memang jauh lebih besar dari ini. Tapi kamu harusnya nangkep apa maksud papa, Bud. Berkorban buat orang lain itu boleh, tapi sewajarnya aja. Ini bukan kisah pahlawan di mana kamu harus tanggung banyak beban orang lain di pundak kamu, Budi. Papa kira awalnya jadi atlet MMA itu mimpi kamu. Tapi kayaknya papa salah. Kalau boleh jujur, aku juga nggak tahu, Pak. Karena sebenarnya aku cuma ngikutin arus aja selama ini. Dan ini satu-satunya hal yang bisa aku lakuin. Papa cuma pesan satu hal. Tolong, jangan mati duluan. Karena gak seharusnya orang tua mengubur anaknya. Papa selalu doain yang terbaik buat kamu. Hati-hati ya, Bud. Di jalan yang udah kamu pilih. Mimpi ya. Lu yakin ini tempatnya, Bob? Yakin, Bud. Nih, lihat titik koordinatnya. Lah, kok kosong? Dindingnya kok kayak habis kena ledakan ya? Bener, Bud. Kalian berdua, diam di tempat dan jangan bergerak. Loh, polisi? Kalian kami tahan dengan tuduhan penyelundupan barang-barang ilegal. Hah? Mana bisa? Pak, dengan segala hormat. Emang kalian nggak lihat? Ini gudang kosong, jir. Kalian bisa jelaskan hal itu nanti di kantor. Sekarang, ayo ikut kami. Sebelum ada yang terluka di sini. Lah, mana ada polisi ngancem begitu? Saya minta surat penggeledahan dan penangkapannya dulu deh, Pak. Baru saya mau ikut ke kantor. Gak usah repot-repot, Bob. Loh, kenapa, Bud? Mereka polisi gadungan. Gue masih ingat muka-mukanya. Elah, udah gue bilang kan, kita harusnya pakai masker. Sekarang gue kudu panggil bantuan deh. Bacot, gak enak hujan-hujan pakai masker. Udah, mending kita cepet habisin mereka aja. Itu doang tugas kita. Cepet kasih tahu di mana lu nyekap teman-teman gua. Gila, emang one man army. Bacot. Halo? Siapa ini? Ini gua, Bud. Yap, sesuai dugaan. Udah kosong. Cepet ikat Riko di kursi itu, Nal. Pintunya gua tutup ya. Tiba-tiba hujan deras, Jir. Oke, sip. By the way, ini tempat apaan? Kelihatannya kayak gudang. Gak heran sih. Intel pasti punya ruang interogasi kayak gini. Properti ini bukan milik BIJ. Lah, terus nih gudang punya siapa? Richard. Oh gitu. Kira-kira kangen gak Bang sama Bang Richard? Kau sendiri kangen gak sama Alex? Anjing, dark joke. Richard? Itu siapa lagi, Jir? Sahabat kita. Mantan.
sahabat. Mantan sahabat? Emang berulah apaan dia di circle lu? Panjang kalau dijelasin. Oke. Terus alasan dia punya gudang di tengah kebun kayak gini buat apa anjir? Mana jauh pula di Jayakarta Barat. Dia dulu pas SMK sering jualan di sekolah. Nyetok barang-barangnya dari pasar. Terus semua barang-barang yang belum laku dia simpen di sini buat jadi cadangan kalau misal stok barangnya di pasar lagi habis. Terus ini gudang punya bokap atau nyokapnya? Punya dia sendiri. Bener-bener dia bangun dari nol. Motongin kayu sendiri, ngukur sendiri, malu sendiri. Dia bikin tempat ini gara-gara di rumahnya takut gak muat sama buat ngehindarin pajak sih. Makanya dia bangun ini di tengah kebun gini. Negosiasi sama tukang kebun sekitar. Gile, keren banget sahabat lu. Pengen ketemu dah gua. Di mana sekarang dia? Kita udah nggak tahu dia sekarang di mana. Kemarin pas gua telepon di hutan, dia nggak mau ngasih tahu lokasinya. Terus ditambah lagi, kita sekarang lagi sibuk. Jadi belum ada waktu buat ngelacak lokasinya dia. Jir, sayang banget. Ran, fokus dulu sama masalah yang lebih penting. Woi, dingin goblok. Gua gak pingsan, gak usah disiram. Lah, jadi dari tadi lu sadar? Iyalah, gue pura-pura pingsan aja biar lu pada senang. Terutama si ormas itu tuh. Siapa? Gua? Ya siapa lagi sih anjing? Lu mikir coba, lu doang yang dari tadi banyak bacot. Mending gue pura-pura pingsan daripada dengerin lu pada. Kalau begitu, coba pura-pura marah sekalian deh. Terus, biar gampang aktingnya, gua olesin upil ke bibir lu. Bangsat, gua ledakin lu semua anjing. Lihat aja lu ya. Begitu gua bebas dari sini, gua bunuh lu semua. Sorry ya. Sekarang gue cuma bisa bantu gini aja. Brengsek! Kenceng juga ternyata pukulan lu kalau lagi kesel. Tapi daripada lu kesel sama gua, mending lu selamatin band kecil lu itu. Woi anjing, maksud lu apaan? Bentar lagi lu juga bakal lihat. Hah? Jor, lu di mana sekarang? Banyak orang-orang aneh pakai topeng dikurat cariin lu. Cepetin ke sini. Gue Halimawan sama Andira gak bisa nahan pintu studio lama-lama. Anjir, kucingnya udah jebol lagi. Kuat-kuatin dulu bang, gue OTW secepatnya. Berani-beraninya lu nyakitin orang yang gue sayang lagi anjing. Kau lebih baik cepat bantu teman-teman kau itu. Biar kita yang ngurus Riko. Jangan buang-buang waktu. Gak boleh ada yang nyakitin orang yang gue sayang lagi. Gue bakal habisin mereka, siapapun itu. Please jangan telat. Please jangan telat. Please jangan telat. Jor, tolong! Tuhan Yesus, tolong lindungi aku. Lu diam di sini. Terus abisin tuh bocah. Pastiin kita nggak diikutin sama dia. Lah, kenapa harus gua? Riko yang nyuruh. Dia minta bukti terakhir keloyalan lu sama dia. Ah, anjing. Yaudah dah. Andira! Mau mana anjing? Jor. Kenapa lu selalu nyakitin orang-orang yang gue sayangin? Nyawa Alex gak cukup buat lu, ha? Masa lalu apa sih anjing? Siapapun lu di balik topeng itu, bakal gue habisin. Bacot. Lu gua kasih kesempatan buat kabur dan lupain ini semua. Sekarang pergi dari muka gua. Gua udah kehilangan satu sahabat gua. Dan gua gak bakal biarin hal itu terjadi lagi. Makan nih tongkat! Akhirnya hancur juga topeng tai itu. Gue pengen lihat siapa iblis yang nyakitin orang-orang terdekat gue.
Gak mungkin. Apa-apaan sih anjing? Halo, Jor. What the actual fuck? Jadi lu masih hidup? Gak ada bedanya kan? Kalau gue mati. Pala lu gak ada bedanya. Kita semua sedih pas ngira lu bundir bakar kosan, goblok. Lu ngapain sih kayak gini? Hah? Biar apa? Ngapain nyakitin orang yang peduli sama lu? Gak usah ngibul anjing. Gue ini sendirian. Gak ada yang sayang sama gue. Alex! Sekarang gue lebih kuat dari sebelumnya, Jor. Metamfetamin baru ini bikin respon gerakan gue jauh lebih responsif dan tubuh gue jauh lebih tahan pukul. Lo bakal gue pukulin sampai mati di sini, Jor. Abis itu, gue bakal diangkat jadi tangan kanannya Rico yang baru, ngegantiin Cory. Lu bukan Alex yang gue kenal, tapi gue tahu dia masih ada di dalam tubuh itu. Jadi gue bakal pukulin lu sampai Alex yang gue kenal keluar. Semuanya bakal berakhir di sini. Gak bakal gue biarin. Cepet. Sadar. Goblok. Lu itu cuma dimanfaatin sama Rico. Apa salah kita sampai lu tega ngelakuin ini semua? Hah? Narkoba itu bikin otak lu jadi lebih goblok dari biasanya. Masalah lu sebenarnya apa aja sih anjing? Masalah gua banyak, dan gue yakin lu udah baca surat dari gua kan? Kuliah gua kacau, dapet kerjaan gak pernah langgeng, Andira lu tikung, utang gua menggunung gara-gara narkoba. Gua malu sama kakak gua kalau dia tahu nasib adanya yang susah-susah dia kuliahin dari gajinya yang gak seberapa itu kayak gini sekarang. Makanya gua tulis di surat itu kalau Alex sudah gak ada. Hidup gua kacau, Jor. Kacau. Terus apa gunanya lu pakai kalung salib kemarin, ha? Buat gaya-gayaan doang. Lu harus ingat, lu punya Tuhan, Lex. Lu punya kita juga. Gua, Andira, Halimawan, Bangsat. Kalau ada masalah ya cerita. Gunanya punya sahabat itu biar kita bisa ngelewatin masalah di dunia ini bareng-bareng. Kita semua peduli sama lu. Bahkan lu udah gua anggap kakak gua sendiri. Jadi jangan hadapin dunia ini sendirian, Alex. Jadi semua yang dibilang Rico itu bohong. Lu semua masih peduli sama gua. Meskipun gua pakai narkoba sekalipun. Tapi gua udah gak bisa hidup normal, Jor. Gua udah gak ada masa depan. Lex, kita bakal bantu lu sebisa kita. Ingat, kita itu sahabat. Udah, kewajiban kita buat saling membantu satu sama lain. Asalkan lu cerita. Dan buat masa depan, Beyond Dream dapat tawaran rekaman sama label. Jadi asal kita selalu bareng-bareng, gue yakin kita gak perlu takut soal masa depan. Hah? Label? Iya, Lex. Aslinya kejutan itu mau dikasih tahu Bangsat pas hari ulang tahun lo. Tapi lo malah bakar kosan. Itu biar kamar lo kebakar juga sih, Jor. Ya, goblok. Maafin gue ya, Jor. Lu bener. Narkoba bikin otak gue lebih goblok dari biasanya. Gak bisa bedain mana putusan yang baik sama buruk. Iya, Lex. Gue maafin. Tapi lo harus janji, jangan pernah nanggung semuanya sendiri lagi ya. Gue usahain, Jor. Joksen. Dengeran nggak? Sip. Semua anggota Tengkorak Goyang, cepetan kumpul di tempat yang udah kita rencanain. Karena bakal ada kembang api yang gede malam ini. Di hutan. Maksudnya apa, Lex? Itu suara Rico kan? Kok bisa? Dia tadi udah gue tangkap dan interogasi di gudang.
Andira sama Halimau dibawa kemana? Riko mau ngebunuh Beyond Dream sama para kacuk di base camp geng tengkorak leak yang lu serang kemarin. Pakai bom. What the fuck, Lex? Terus lu bantuin mereka gitu? Lu sama Riko udah sama gilanya. Iya, gue tahu. Gue goblok banget. Gue ngelakuin ini karena gue kira masa depan gue udah hancur dan gak ada yang peduli sama gue lagi. Tapi ternyata gue salah. Jadi tolong banget, biarin gue yang lu anggap sebagai kakak memperbaiki ini semua dengan ngebantu lu untuk yang terakhir kalinya. Jangan bikin gue nyesel sama keputusan gue, Lex. Dan jangan mati lagi. Iya, gue janji, Cor. Gue gak bakal ngecewain lu lagi. Dan gue gak bakal mati sebelum Beyond Dream terkenal. Sekarang, mari kita selamatin Beyond Dream dan para kacuk.